Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua warga belajar pakai C kelas akhir ya, atau kelas 12. Selamat datang, selamat berjumpa di kampus MDC yang ada di Suta. Yang ada di rumah pun sambil menikmati kopi hangat dan mengikuti materi-materi pelajaran yang diberikan oleh Pak Ketua di PKB MDC. Sekarang Bapak akan membahas mengenai materi geografi ya, untuk materi geografi untuk paket C kelas 12 ya, kelas 12 atau kelas akhir. Kita membahas mengenai materi modul 11. Ini materi lanjutan dari unit 1. Unit 1-nya itu tentang apa kemarin? Mengenai apa? Unit 1-nya ini, unit 11 ini ada dalam pokok bahasan tata ruang kehidupan ya, tata ruang kehidupan, di mana unit 1-nya itu tentang tempat tinggal kita ya. Unit 1-nya tempat tinggal kita. Lanjut kita masuk ke unit 2 mengenai membangun wilayah kita ya. Membangun wilayah kita itu masuk ke dalam materi unit 2 ya, di modul ya. Coba lihat yang di rumah juga ya modulnya, dilihat. Modul 11 tata ruang kehidupan, unit 2-nya membangun wilayah kita. Warga belajarku yang saya banggakan pakai C kelas akhir, membangun wilayah itu dapat diartikan atau dapat didefinisikan sebagai upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan alam ya, memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Jadi yang perlu digarisbawahi warga belajar ini, membangun wilayah dapat didefinisikan upaya kita sebagai manusia, upaya sadar kita sebagai manusia itu untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembangunan wilayah ditandai dengan adanya pusat pertumbuhan wilayah ya, yang dimana kita sebagai manusia pemanfaatan daripada lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya itu jelas di sini, karena kebutuhan manusia itu ada 3 ya, yang terdiri dari apa? Sandang, pangan, dan papan ya. Sandang itu apa? Mengenai pakaian, pangan, makanan, papan tempat tinggal, berarti ya rumah ya, tempat tinggal. Nah ini salah satunya warga belajar, salah satunya untuk kita bahas mengenai kebutuhan akan tempat tinggal kita ya, kebutuhan akan tempat tinggal kita di sini, bahwa pusat pertumbuhan ini diartikan sebagai suatu wilayah atau kawasan ya, supaya kita bisa menetap ya, benar nggak? Sebagai suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya itu sangat pesat. Pembagian wilayah di sini warga belajar ditunjukkan untuk pemanfaatan dalam perumusan apa? Perumusan dan pengarahan kegiatan pembangunan ya, pembangunan kita. Nah, hal tersebut ini bertujuan untuk apa? Untuk pelaksanaan pembangunan bisa berjalan serasi dan seimbang ya, agar pembangunan kita serasi dan seimbang, baik di dalam wilayah pembangunan itu sendiri maupun wilayah pembangunan di luar Indonesia ya, di luar negara kita, luar Indonesia. Tujuan akhir dari pembagian wilayah pembangunan ini adalah pemerataan. Nah ini tujuan akhirnya ini, untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia ya. Itu merupakan tujuan akhir dari pembagian wilayah ya, yang ada di kita warga belajar. Pembangunan ini adalah pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, masuk ke faktor-faktor penentu pusat pertumbuhan di sini. Faktor-faktornya apa saja dalam penentuan pusat pertumbuhan ini? Pertama, nanti di sini ada faktor SDM, SDA ya, seperti sumber daya alam. Nah, kita lihat dulu faktor apa saja yang menentukan keberhasilan pembangunan. Ya, pembangunan terdiri dari 3 unsur. Ya, unsur apa saja? 1 unsur perubahan, 2 unsur potensi, dan tujuannya ya, tujuannya 3. Nah, perubahan di sini warga belajar menuju keadaan yang lebih baik tentunya ya, benar nggak? Ya.
penentuan keberhasilan dalam pembangunan ini teh berarti mempunyai tujuan ya, mempunyai perubahan menuju kepada keadaan yang lebih baik dan bertujuan untuk kesejahteraan penduduk ya, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan ya, dengan tidak merusaknya ya. Pusat pertumbuhan akan mendorong perkembangan wilayah sesuai dengan karakteristik wilayahnya ya. Jadi di sini sekali lagi warga belajar perubahan menuju keadaan yang lebih baik dan bertujuan untuk kesejahteraan penduduk ya, dengan tetap kita menjaga kelestarian alam ya, menjaga kelestarian alam supaya alam kita itu tidak tercemari atau tidak dirusak ya, tidak dirusak dengan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab kan sekarang. Makanya banyak sekali wilayah-wilayah yang sebenarnya bisa dipakai untuk bahan penghijauan atau pertanian sekarang sudah habis ya. Sekarang udah habis oleh istilahnya dipakai jalan, terus rumah dan sebagainya, terus gunung-gunung di pohon-pohonnya ditebas ya, ditebang, sehingga yang menimbulkan apa sekarang bencana kan, seperti apa longsor banjir itu. Karena apa? Satu ada bukan ulang itu sendiri ya. Justru kita sebagai manusia harus melestarikan alam ya, melestarikan alam, memelihara, kemudian tidak merusaknya seperti itu. Oke, warga belajar. Nah, adapun faktor-faktor yang menentukan pusat pertumbuhan di suatu wilayah sebagai berikut. Pertama, ada di sini SDA ya, atau disebut juga dengan sumber daya alam. Kenapa sumber daya alam menjadikan faktor utama yang menjadikan pusat pertumbuhan? Karena di sini warga belajar wilayah yang memiliki sumber daya alam dengan pengelolaan yang baik dapat menjadi pusat pertumbuhan. Sedangkan semakin berkembangnya dengan semakin berkembangnya pusat pertumbuhan ini akan semakin meningkatkan taraf ekonomi ya, taraf ekonomi di wilayah sekitarnya tentunya ya, benar nggak? Ya. Di wilayah sekitarnya, serta mampu mendorong perluasan kesempatan kerja ya. Nah, meningkatkan pendapatan daerah, warga belajar, dan menciptakan kegiatan ekonomi penunjang. Masuk ke selanjutnya di sini, setelah faktor sumber daya alam yang pertama menjadi faktor utama, lalu SDM, faktor sumber daya manusia itu yang kedua ya. Dari pusat pertumbuhan yang faktor yang ada di pusat pertumbuhan itu adalah yang kedua merupakan sumber daya manusia ya. Kenapa faktor sumber daya manusia menjadikan nomor 2 setelah SDA, sumber daya alam? Karena di sini sumber daya alam itu sendiri tidak dimanfaatkan apabila dikelola oleh manusia yang terampil, yang punya ini yang bukan merah, ini sana ya. Jadi di sumber daya manusia ini, sumber daya alam ini tidak dimanfaatkan apabila dikelola oleh manusia manusia yang terampil ya, dikelola oleh manusia yang terampil, ya enggak? Ya, jadi sumber daya alam ini tidak dimanfaatkan apabila tidak dikelola oleh manusia yang terampil. Jadi SDM ini perlu kita tingkatkan ya, warga belajar. SDM-nya terampil, andal, dan profesional. Seperti apa sih manusia yang terampil, andal dan manusia yang terampil, handal, dan profesional ini? Berarti yang mempunyai skill, yang mempunyai kemampuan ataupun keahlian itu ya, skill ya, itu banyak harus cerdas ya, supaya pintar orang Indonesia supaya bisa mengelola sumber daya alam itu sama lindungi ya, orang lindungi kita, jangan kita jadi jangan kita ada di bawah terus ya enggak, jangan kita jadi dengan yang pengelolaan orang asing, orang Jepang, Cina ya, seperti itu, orang Eropa gitu ya. Jangan, kita berdiri di tanah air kita sendiri
tanah yang subur, tanah yang makmur, rumah di Pawo tinggal itu tentang Kertara aja. Oh kenapa nggak dikelola sama orang Indonesia sendiri? Makanya skill kalian harus di asah gitu ya, harus ditingkatkan gitu ya, skill keterampilannya. Berarti lewat pendidikan, lewat apa lagi keterampilan ya, seperti itu. Nah masuk ke sini Anda belajar, nah sehingga pemanfaatannya ini dapat berlangsung optimal ya, berlangsung maksimal. Nah oleh sebab itu dibutuhkanlah sumber daya manusia yang berkualitas ya, sumber daya yang berqualified ya, berkualitas dalam rangka mengelola alamnya. Berarti yang ahli berarti ya di sini. Nah jika pada suatu wilayah sumber daya manusianya baik ya, jika pada suatu wilayah sumber daya manusianya baik, maka wilayah tersebut akan dikelola dengan baik pula warga belajar ya, kayak itu. Ya makanya sing cerdas ya. Orang Indonesia sementara pintar ya. Yang kedua, yang ketiga, salah sumber daya alam pusat pertumbuhan itu di faktor pertumbuhan itu setelah sumber daya alam, sumber daya manusia. Yang ketiga apa? Nih kondisi topografi ya, tata letak ya, pusat pertumbuhan wilayah ini biasanya akan berkembang pesat ya warga belajar di daerah-daerah rendah. Karena apa? Karena pada umumnya dataran rendah itu berpotensi menyediakan apa? Menyediakan aksibilitas jaringan, ya, aksibilitas jaringan transportasi, menyediakan aksibilitas jaringan transportasi yang mudah dan strategis ya. Kondisi tersebut dapat memperlancar apa? Warga belajar dapat memperlancar distribusi barang, ya, masuk keluarnya barang, kalau ya memperlancar distribusi barang dan jasa yang termasuk ini mempermudah orang untuk apa? Untuk bergerak ya, mempermudah orang untuk bergerak dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Itu ya warga belajar. Jadi di sini tidak menutup kemungkinan bahwa daerah dataran tinggi juga di sini sebenarnya berpotensi tinggi sebagai pusat pertumbuhan wilayah jika didukung oleh persediaan fasilitas umum yang memadai ya, fasilitas umum yang memadai. Nah setelah masuk SDA, SDM, topografi ya, kondisi topografi yang ketiga, lalu yang keempat apa? Faktor pertumbuhan itu dipengaruhi oleh fasilitas penunjang ya, warga belajar fasilitas penunjang. Ini fasilitas penunjangnya apa sih yang bisa memberikan basis dalam faktor pertumbuhan di sini? Seperti misalkan jaringan jalan ya, misalkan jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, pelabuhan laut ya. Seperti jaringan jalan di sini kan udah alhamdulillah di kita khususnya di kota-kota besar itu udah jelas ya, jalan pada bagus. Kemudian untuk mengurangi kemacetan dibuatlah jalan flyover seperti itu sampai masuk ke pelosok, misalkan ke jalan ke pedesaan itu udah sedikit diperbarui. Nah itu merupakan salah satu masuk ke dalam faktor pertumbuhan juga ya. Ini fasilitas penunjang, pelabuhan laut, kemudian apalagi itu penyediaan bahan bakar minyak juga ya, perkembangan penyediaan bahan bakar minyak dan prasarana yang lain adalah di sini faktor perkembangan pusat pertumbuhan. Daerah yang tidak memiliki fasilitas tersebut ya, itu akan sulit untuk menjadi daerah pusat pertumbuhan ya. Nah, tapi sekarang perlahan sedikit-sedikit udah masuk ya ke pedesaan ya, listrik juga, jalan, kemudian sarana komunikasi, jaringan komunikasi ya, Telkomsel seperti itu udah masuk kan, internet kan udah masuk ya. Nah, itu udah salah satunya pertumbuhan dan tentunya justru menjadikan pembangunan wilayah atau yang misalkan di sini daerah yang tidak memiliki fasilitas tersebut ya. Nah ini mudah-mudahan saya suka meniris warga belajar ke pelosok-pelosok yang ada di luar daerah sana,
sampai ke misalkan daerah Papua atau Kalimantan yang posisinya itu yang sekolah itu sampai gurunya itu menyeberang sungai kan ya, benar nggak? Itu sampai anak-anak sekolah itu sampai ya itulah belum diperbaiki. Yang mudah-mudahan untuk tahun sekarang dan tahun kedepannya mudah-mudahan pemerintahan kita di Indonesia itu istilahnya peka terhadap orang-orang yang di luar sana gitu ya, maksudnya yang di pelosok gitu ya, sampai bisa memfasilitasi untuk jalan menuju ke kesehatan, ke puskesmas maksudnya ya, ke puskesmas kemudian ke sekolah-sekolah ya. Jadi jangan sampai si muridnya tuh menyeberang jalan dengan yang benar-benar ekstrim gitu ya, menyeberang jalan dengan sungai yang begitu ekstrim. Kasihan kan suka lihat kan ya, nah itu sampai bidan sampai menyeberangi sungai ya, kasihan kan ya. Kalau misalnya dikasih akses jalan yang bagus mungkin itu cepat ya, ya itu mudah-mudahan peka terhadap sana ya, mudah-mudahan pada peka lah, pada istilahnya dari diri gitu ya, jangan Oke, untuk belajar itu yang saya banggakan, mudah-mudahan kalian jadi pejabat nanti ya, mudah-mudahan yang amanah ya, yang benar-benar mengayomi masyarakat kecil ya, masyarakat kecil ya. Siapa tuh di sini ada nanti kerja di Kemenkumham ya, atau di dinas ya, dinas pendidikan, kesehatan, oke ya, saya amanah lah ya. Nah itu orang jujur tuh banyak sih orang pintar yang jujur ya, jangan jujur mah benar-benar banyak. Tapi nanti yang terpenting adalah kita ikhlas, kemudian kita ngayomi masyarakat benar-benar tidak melihat ke istilahnya ke jabatan kita apapun gitu ya, bagaimana amanah ikhlas ya. Oke, warga belajar itu yang saya banggakan. Selain fasilitas penunjang, ada lagi kan warga belajar faktor yang menjadikan pusat pertumbuhan selain SDA, SDM, kemudian fasilitas topografi ya, lalu ke fasilitas penunjang, ada lagi nggak? Empat ya? Iya kan? Oke, warga belajar kita lihat di sini selain faktor-faktor yang menentukan pusat pertumbuhan tadi, yang keempat tadi, ada teori polarisasi ekonomi ya. Pertama, teori polarisasi ekonomi ini Gunnar Myrdal ya, merupakan pencetus bentar Pak Farhan, sebentar. Yang tadi keempat faktor itu merupakan faktor pertumbuhan ya. Nah sekarang masuk ke teori-teori pertumbuhan, teori-teori pusat pertumbuhan ya. Masuk ke teori-teori pusat pertumbuhan. Ternyata teori-teori pusat pertumbuhan di sini dapat terbentuk secara alami atau melalui perencanaan yang matang, warga belajar ya. Melalui perencanaan yang matang ada berbagai teori tentang pusat pertumbuhan, warga belajar. Di antaranya teori pusat pertumbuhan itu? Pertama, teori polarisasi ekonomi itu ya. Di sini teori polarisasi ekonomi seperti yang dikatakan oleh Gunnar Myrdal ya. Ini merupakan pencetus teori ini. Ia berpendapat bahwa daerah yang memiliki pusat pertumbuhan ini sangat menarik ya, warga belajar, bagi investor atau penanam modal gitu ya. Investor atau penanam modal serta tenaga kerja. Bisa tenaga kerja terampil dan barang-barang dagangan, sehingga dalam waktu yang lama warga belajar ini akan memunculkan dua dampak yang positif dan negatif. Dua dampak yang positif dan negatif itu apa? Dampak positifnya antara lain membuka lowongan pekerjaan ya, dalam segi dari polarisasi ekonomi. Dengan adanya daerah yang memiliki pertumbuhan akan sangat menarik bagi para penanam saham ya, investor ya. Ini efeknya ke sini kan,
tenaga kerja ya, ya nggak, tenaga kerja terampil dan barang-barang dagangan sehingga dalam waktu yang lama akan memunculkan dua dampak yang positif dan negatif. Tapi ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa? Ini membuka lowongan pekerjaan, ini satu. Kemudian yang kedua apa? Memperbaikinya upah buruh, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Masuknya investasi, kan tadi ya banyak yang investor kan menanam saham, modal dan sebagainya. Ini tiga, ini faktor positif ya. Ini pun kalau didukung dengan faktor lingkungan juga, tidak faktor lingkungan area wilayah daerahnya. Kalau wilayahnya nggak aman, mau nggak Pak? Investor penanam modal dengan sahamnya daerah yang tidak aman, nggak mau Pak. Daerah Afrika itu Pak? Daerah Afrika itu? Mau nggak mau Pak? Nggak mau dirugikan atau? Ya nggak? Iya. Nah itu. Jadi lihat dulu, udah faktor alamnya bagus, kemudian faktor manusianya juga kondusif, harmonis, mau dia. Tapi kalau misalkan banyak konflik, jangan harap. Paham ya? Akan misalkan buka usaha di daerah, misalkan ini terjadi bukan faktor manusia, tapi wilayah itu lingkungan itu sok banjir gitu ya. Sedangkan ini konveksi misalkan mikir dua kali kan ya, ya nggak seperti itu. Kita juga dilihat dulu kan faktor lingkungan alamnya ini bagus nggak, cocok nggak. Lalu ininya apa perawatannya, gitu ya, seperti itu. Oke, baru belajar. Nah itu positifnya. Sekarang dampak negatifnya apa saja? Warga belajar dari teori polarisasi ekonomi itu dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu satu, adanya ketimpangan. Ketimpangan wilayah di sekitar hingga memunculkan kriminalitas yang tinggi. Ya, ini faktor manusianya juga nih, kriminalitas yang tinggi. Kemudian kesenjangan sosial, ya tidak harmonis lah ya, kesenjangan sosial masyarakatnya. Ini dua. Ya, kemudian yang ketiga kerusakan alam. Nah ini kerusakan alam. Ya, seperti misalkan tadi, dengan banyaknya yang istilahnya kalau di daerah pesisir misalkan dengan banyaknya pohon, penebang pohon, terus gunung-gunung, apa istilahnya pengerukan bahan galian ya jalan kan. Nah itu kan itu juga pengaruh, benar kan? Pengaruhnya buat siapa? Buat dampak wilayah itu sendiri kan, bencana, betul nggak? Jadinya longsor, banjir ya, seperti itu. Ini negatifnya juga. Nah itu warga belajar daerah yang mendapatkan dampak negatif ini merupakan daerah-daerah pinggiran biasanya ya, daerah pelosok lah. Nah yang kedua warga belajar teori dari pertumbuhan itu apa selain teori polarisasi ekonomi, yang kedua ini dari pertumbuhan ya. Ini Perot tahun 1950 yang merupakan seorang ahli ekonom. Perot itu dari Prancis, merupakan pencetus teori ini, teori pertumbuhan, di mana ia berpendapat bahwa pembangunan tidak terjadi secara serentak ya warga belajar. Pembangunan tidak terjadi secara serentak di semua wilayah, akan tetapi berasal dari kutub-kutub pertumbuhan. Ya, kutub pertumbuhan itu apa? Di sini merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis, artinya tidak statis. Jadi kegiatan ekonomi yang hidup ya, dinamis di sekitarnya. Dilihat dari kekuatan apa? Sentripetal seperti tempat kos ya, sentral fotokopi, servis komputer, toko peralatan, menulis dan sebagainya. Ya, nah ini kekuatan sentripetal. Ini cocoknya kalau ada ini tempat kos, rental fotokopi, servis komputer, toko peralatan menulis dan sebagainya. Ini kira-kira usaha bidang ekonominya yang dinamis sekitar ini ya. Ini di mana ini? Kira-kira kampus, di dekat kampus. Nah ini cocoknya benar kan, dekat kampus ya, sekolah-sekolah ya, seperti itu. Paham ya? Paham ya.
Paham? Kalau ini ditempatkan tidak di luar kampus, istilahnya jangan akan berkembang, ya itu. Kan kita juga kalau harus lihat strategi ya, tempat, bener nggak? Ini cocoknya buat usaha apa nih? Bener nggak? Suka gitu nggak? Kalau nggak suka gitu, jangan harap akan berkembang, bener nggak? Betul. Nah itu. Ini cocoknya tempat wilayah ini mana yang harus saya kembangkan usahanya, itu yang cerdik gitu ya, seperti itu. Kayak warga belajar, usaha saya baru, namun tidak ada hubungannya secara langsung dengan adanya universitas kualitas. Saya terbuka, misalnya warung makan, toko, kebutuhan sehari-hari dan lain-lainnya. Tapi yang menjadikan universitas ini cocoknya dengan ini, Pak. Nah, setelah teori untuk pertumbuhan, warga belajar teori yang ketiga apa? Setelah teori pemerasan ekonomi, teori untuk pertumbuhan, lalu yang ketiga adanya teori tempat sentral ya, pusat. Nah, menurut Chris Stoller di sini kota sentral ini merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung antara pedagang dengan wilayah lain. Nah, selanjutnya Chris Stoller pun di sini menyebutkan warga belajar sebagai tempat sentral pusat ya, karena tempat yang sentral ya tersebut tidaklah semata-mata hanya bergantung kepada aspek pemukiman penduduk saja. Dalam teori ini digambarkan bahwa tempat sentral merupakan suatu titik simpul dari suatu bentuk heksagonal atau heksagonal atau segi enam ya, daerah segi enam. Ini merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya penduduknya ini mampu terlayani oleh tempat yang sentral tersebut, tempat sentral dan daerah yang dipenuhinya. Kemudian komplementer pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu ada K sama dengan 3, hierarki 3, hierarki 4, K sama dengan 4, dan hierarki 7, K sama dengan 7. Ini pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan kebutuhan bagi para berkebutuhan bagi daerah sekitarnya yang disebut sebagai kasus pasar optimal dan sebagainya. Nah, selain mempengaruhi wilayah sendiri, wilayah ini juga mempengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Nah, struktur ini disebut Chris Stoller sebagai asas pasar, di mana semua daerah harus dilengkapi dengan barang-barang yang diperlukan dan lokasi tempat-tempat sentral harus sedikit mungkin. Oke, warga belajar. Nah ini ya, ini gambarnya dari 4 ya. Ini wilayah ini daerah sekitarnya yang mempengaruhi pemberian kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien ya. Itu bisa dilihat ya warga belajar ya. Kemudian yang keempat, teori sektoral, sektor teori arus close ya. Nah ini teori sektoral merupakan kelanjutan dari teori tempat sentral Chris Stoller dengan konsep, merupakan kelanjutan dari teori sentral, konsep yang sama yaitu ambang dan jangkauan biasa kita lihat gambar di sini ya. Nah, kalau kita lihat warga belajar, gambar di atas di sini mencerminkan progresi wilayah pasaran untuk berbagai barang dan jasa ya, dengan ambang dan semakin meningkat masing-masing barang dan jasa terdapat di berbagai wilayah pasaran pada bentang lahan yang disusun dengan penumpukan di atas wilayah pasaran lainnya yang berbentuk heksagonal. Yeah. Pusat pertumbuhan harus memiliki 4 ciri, yaitu yang garis bawahi. Pusat pertumbuhan harus memiliki 4 ciri, yaitu adanya hubungan internal dalam berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, adanya multiplier, kemudian multiplier efek, unsur pengganda, adanya konsentrasi geografis, dan bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya. Warga belajar
dalam suatu wilayah ini terdapat kegiatan penduduk yang terkonsentrasi pada suatu wilayah yang disebut dengan berbagai istilah seperti kota, kemudian pusat perdagangan, lalu ada pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, pusat pemukiman. Sebaliknya daerah di luar kota konsentrasinya dinamakan daerah pedalaman atau wilayah belakang, atau disebut juga dengan hinterland ya. Hinterland di sini meliputi apa? Wilayah pertanian. Ya, berarti wilayah pertanian kalau di sini daerah mana? Pengalengan. Ya, Pengalengan sore sana ya. Kalau di Lembang. Betul. Ataupun wilayah pedesaan. Nah, hubungan antara kota daerah maju dengan daerah yang lebih terbelakang itu dapat dibedakan sebagai berikut berdasarkan lihat. Nah, pertama ada generatif yang saling menguntungkan, ya, generatif yang saling menguntungkan. Yang kedua ada parasitik. Kedua ada parasitik. Parasitik di sini belajar terjadi di mana daerah kota, daerah yang lebih maju tidak banyak membantu atau menolong daerah belakangnya, daerah pedesaan, dan bahkan bisa mematikan berbagai usaha yang mulai tumbuh di daerah belakangnya. Itu parasitik. Lalu yang ketiga ada enclave, ya. Enclave di sini artinya tertutup, ya. Warga belajar enclave di sini artinya tertutup karena daerah kota, daerah yang lebih maju, warga belajar ini seakan-akan daerah yang lebih maju ini seakan-akan terpisah sama sekali dengan daerah sekitarnya yang lebih terbelakang, atau disebut juga dengan economic agglomerasi, ya. Economic aglomerasi adalah keuntungan karena di tempat tersebut warga belajar ini terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang didapat digunakan untuk memperlancar kegiatan perusahaan seperti apa? Jasa perbankan, asuransi, kemudian perbengkelan dan lain-lain. Itu ya. Ya. Itu dari tadi teori pertumbuhan ya. Lalu masuk ke manfaat sekarang, manfaat pusat pertumbuhan. Oh, ternyata pusat pertumbuhan itu ada manfaatnya warga belajar. Manfaatnya dari pusat pertumbuhan itu apa? Coba kalian perhatikan warga belajar di sini. Daerah di sekitar tempat kalian, apakah lingkungan kalian itu termasuk daerah yang belum mengalami pertumbuhan atau sudah, ya? Mengapa demikian? Ataukah daerah kalian itu justru mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, berarti bagus misalnya pertumbuhannya, ya? Nah, di sini warga belajar kemudian apa yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan dari sekitar kalian? Nah, setelah kalian menganalisis daripada kalian menyaksikan adanya pertumbuhan di sekitar kalian, tentu daerah tersebut itu mengalami perubahan juga, ya, perubahan yang sangat pesat, ya, perubahan yang memberikan manfaat bagi siapa? Bagi masyarakat di sekitar kalian, ada, ya, sekitar kalian. Nah, coba kalian cermati, warga belajar, amati, kemudian apa manfaat apa saja yang diperoleh dari pertumbuhan di wilayah kalian, ya. Itu nanti kalian belajar menganalisis, ya, analisis suatu kasus nanti. Lalu adanya wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan. Nah, wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan di sini memberikan apa? Memberikan, tentu akan memberi manfaat, ya, manfaat atau kegunaan. Berikut dari berbagai manfaat yang muncul dari pusat pertumbuhan itu diantaranya apa manfaatnya? Satu, pemenuhan kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan manusia. Apa sih yang menjadi pemenuhan kebutuhan manusia? Dengan adanya wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan memberikan
memberikan tentu akan memberikan apa manfaat. Berikut ini berbagai manfaat yang muncul dari pusat pertumbuhan, diantaranya pemenuhan kebutuhan manusia. Coba kira-kira apa sih yang menjadikan pemenuhan kebutuhan manusia di sini? Ayo, kira-kira apa? Pekerjaan. Satu, misalkan dari pekerjaan bisa benar Pak, ya, karena membuka tadi investor ya, modal menanam saham, terus otomatis kan mereka saja lowongan pekerjaan ya. Terus apa lagi? Apa tadi? Sandang pangan papan, benar. Itu jelas terpenuhi ya, lebih mudah gitu ya. Kan sandang pangan papan kebutuhan manusia kan ya, itu benar ya, manfaat yang muncul dari pusat pertumbuhan. Bagus. Nah sekarang meningkatkan peran sertanya terhadap proses pembangunan bangsa ya. Yang kedua, salah satunya itu ya tadi ya yang kalian sebutkan tadi yang nomor satu. Yang kedua, berbagai manfaat yang munculnya pusat pertumbuhan itu di sini baik dalam pembangunan fisik, meningkatkan peran sertanya terhadap proses pembangunan bangsa, baik dalam membangun fisik dan infrastruktur serta fasilitas-fasilitas sosialnya dalam sektor ekonomi dan sosial budaya. Contohnya seperti apa? Ayo. Gimana ya? Dilihat dari infrastruktur dulu. Pembangunan bangsa baik dalam pembangunan infrastruktur fisik dan infrastruktur proper. Jadi tidak macam bisa salah satunya itu. Kemudian apa lagi? Jalan tol bisa. Apa lagi? Internet masuk gak, Pak? Untuk sarana komunikasi bisa masuk. Kemudian yang ketiga, manfaat dan munculnya pusat pertumbuhan yang ketiga apa? Semakin lancarnya pergerakan barang-barang atau komoditas ekonomi antar wilayah. Jadi transportasi ya, ada ya, semakin lancar pergerakan barang-barang atau komoditas ekonomi antar wilayah, antara pedesaan dan perkotaan itu ya, bisa yang jadi mudah, benar nggak? Ya. Dengan adanya transportasi. Kemudian yang keempat, memberikan peluang kerja bagi penduduk, ya, dengan cara apa? So, memberikan peluang, ya, membuka misal pelatihan ya, membuka keterampilan UMKM ya, itu ya, benar kan? Bisa masuk ya peluang kerja bagi penduduk, ya. Nah, itu. Kemudian yang kelima, manfaat dari memunculkan pusat pertumbuhan itu apa? Serta dapat meningkatkan pendapatan penduduk, pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan manusia. Ya jelas, tentunya dengan meningkatkan pendapatan penduduk ini akhirnya akan mensejahterakan ya penduduk itu sendiri dan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya. Ya, paham? Paham. Oke, untuk belajar itu yang saya perkenalkan pakai C kelas akhir atau kelas 12. Selain itu, semakin maraknya pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu wilayah ini akan memberikan apa? Untuk belajar akan memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat kita kan ya, akan membantu memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat kita. Nah, secara umum masyarakat kita udah belajar yang tinggal di kawasan dapat termotivasi atau dapat terdorong dapat terdorong untuk bersaing dalam menghadapi berbagai peluang yang ada gitu ya. Iya, ya. Jadi bersaing dalam termotivasi dorongan untuk menghadapi berbagai peluang yang ada. Nah, untuk mendapatkan peluang tersebut, warga belajar ini diperlukan adanya apa? Kesiapan. Paham? Untuk mengejar peluang tersebut harus ada kesiapan. Paham warga belajar? Ya, harus ada kesiapan. Dan kesiapan ini merupakan salah satu bentuk kita melangkah dalam menuju keberhasilan, kesuksesan, ya nggak? Di mana orang untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan itu selalu punya kesiapan. Beda dengan orang yang tidak punya kesiapan.
ya. Kalau kita mengandalkan planning, rencana terus, tapi nonsen kalau nggak ada kesiapan. Nah, kesiapan tersebut baru dibarengi dengan tindakan. Pak, tidak hanya ngomong doang, tidak hanya plan rencana doang, tapi siap untuk terjun, siap untuk mengambil tindakan. Keputusan yang ada seperti itu, Pak. Nah, itu satu. Kemudian seperti penguasaan ilmu pengetahuan, ya, seperti penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian udah siap. Kemudian penguasaan kemampuan kita, cara berpikir kita, mempunyai, ya, istilahnya memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian skill, keterampilan, dan kesehatan kita. Nah, oleh karena itu warga belajar secara langsung maupun tidak langsung, penduduk akan berusaha secara maksimal, ya, di sini. Penduduk akan berusaha secara maksimal dalam mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai seperti itu.